sekarang kita lanjut buat kue cimpa skaro. Nah, yang unik, cimpa yang kita buat akan ditambah buah sawit. Kalau makan cimpa sih sudah sering, tapi kalau yang dicampur buah kelapa sawit belum pernah kurasa. Kata Kak Tina sih enak. Pengenlah aku coba biar tahu rasanya. Beruntung kalinya kami, Bang Iman datang tepat waktu. Jadi bisa tambah-tambah isi buah sawit untuk campuran adonan cimpa. Bang Iman, diapakan lagi nih? Udah terkumpul ini. Oh, pipi ya? PP-nya? Toko batu ya? Iya. Saya baca agak kuat ya Bang, nggak apa-apa ya? Oh, Hancur ya nih. Lakai. Sebang dia. Dapat dia. Ini isinya. Begini ya. Udah nih. Rupanya yang diambil itu biji sawit yang terbungkus kulit atau sabut buahnya. Yang kita pakai biji sawit atau kernel yang masih muda karena teksturnya masih lembut. Bang, bantulah Bu. Banyak nih Bang. Biar cepat sedikit kita siapnya. Maka Biar cepat Kak Tina bikinnya. Begini cara mendapatkan isi biji sawit. Tinggal di toko sampai kulitnya kebuka. Tapi jangan sampai kelewat kencang ya. Bisa hancurnya nanti. Cara-cara pesta sering. Umumnya kue cimpa ini biar warna putih setelah matang. Nah, biar makin cantik, Kak Tina sudah menyiapkan daun pandan sebagai pewarna cimpanya. Makin cantik kan makin seleranya kita makan. Penggunaan daun pandan sebagai pewarna hijau ini membuat masakan kita aman karena bebas bahan kimia. Kita memang harus rajin mengolah dan mencari tumbuhan lain sebagai sumber pewarna alami. Selain sehat, juga hemat. Enggak biasa Rian. Udah cukupnya ini? Sudah. Gundari pipik saja gelas halus ya. Udah Bang Iman? Udah. Abang bikin api lah, biar cepat kita bikin. Enggak ya. Oke, sip Bang. Iya. Oke Bang, mantap. Rupanya, biji sawit yang berwarna bersih yang besarnya seperti kacang tanah ini rasanya renyah dan agak manis, mirip kelapa muda. Tapi kata Kak Tina, kali ini biji sawit akan menjadi campuran kue cimpa, jadi aku harus menghaluskannya dulu. Adonan kue cimpa ini sederhana saja rupanya. Ada tepung beras yang dicampur dengan kelapa parut dan gula putih. Semua bahan diaduk rata. Adonannya tidak perlu air karena kandungan santan dari kelapa parut bisa menyatukan semua bahan. Kalau semua bahan sudah tercampur, tinggal kita masukkan biji sawit halus. Aduk-aduk sampai rata, semakin banyak, semakin enak. Tambahin lah ya. Sebelum dimasak lagi, adonan cimpa dibagi dua untuk diberi sari pandan sebagai pewarna cimpa agar lebih menarik. Aduk-aduk terus adonan agar tercampur rata dengan pewarnanya. Nah, kalau begini kan bisa cantik cimpanya. Udah jadi punya aku Kak. Enggak. Punya Kakak udah? Enggak. Habis itu apa lagi kita buat? Kita bungkus sih. Pakai apa tuh? Pakai bulung nangka. Bulung nangka. Daun nangka. Kayak mana Kak? Contohkanlah sama aku biar aku bikin juga. Begitu. Ambil sedikit ya. Iya. Begitu. Adonan yang sudah dibuat ini sebenarnya sudah bisa dimakan. Tapi kata Kak Tina, kali ini kita akan masak kembali dengan cara dibakar. Aku baru sekali ini melihat orang membuat cimpa bakar kayak gini. Satu adonan kecil cimpa diletakkan di tengah daun nangka, kemudian daun dilipat dua dan dipipihkan. Daun nangka memang agak tebal dibanding daun yang lain. Makanya pas kalau dipakai buat membungkus cimpa bakar. Untung adonannya padat, jadi mudah membungkusnya dalam daun nangka. Cara membungkus cimpa saja sudah unik, maka memasaknya pun pasti beda. Adonan cimpa yang sudah dibungkus daun nangka dibakar di dalam kuali tanpa minyak. Kata Bang Iman, cara ini akan membuat panas dari api tertahan di kuali.
jadi tidak akan membakar langsung daun nangka. Sehingga cimpa matang perlahan. Tapi tetap diingat, cimpa harus tetap dibolak-balik sambil dipipihkan dengan sutil agar kedua sisi cimpa matang sempurna. Gampang-gampang susah kalau begini. Oh iya, apinya pun tetap dijaga tidak terlalu besar. Cukup menggunakan bara kayu bakar karena panasnya tidak akan terlalu besar. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu kalau memasak makanan, yaitu makan. Tetapi tetap diingat untuk menjaga kelestariannya agar alam senantiasa memberi banyak manfaat. Sekarang aku sudah bersama Bang Donald di kebunnya di kawasan Huta Julu. Rasanya tadi aku kurang puas cuma melihat buah andaliman yang terkenal itu. Pengenlah rasanya melihat langsung kayak mana rupanya andaliman di pokok batangnya. Itu. Ini. Itu kan ada. Ini. Itu yang depan ini. Ini. Oh, ini dia pokoknya. Pantaslah mahal. Cantik kan? Cantik. Ayo kita ke sana. Sana kita. Bolehnya nih petik. Udah bisa petik? Oh, bisa. Bisa Tapi kali, lihat Bun, dulu. Ah. Dia harus yang udah jadi bulat-bulat seperti ini, baru dia bisa Ini bisa. diputik. Rupanya kayak gini ya batang andaliman. Mirip batang bunga rosella kurasa. Tapi tengoklah banyak kali durinya. Kayak jebakan Batman inilah. Buah andaliman tumbuh di sepanjang batang dan ukurannya kecil-kecil kayak merica. Wajarnya kalau ini disebut lada bata. Kecil-kecil sadis juga rasanya. Aroma andaliman seperti jeruk yang lembut, tapi lebih menggigit. Kandungan hidroksi alfa-sansol, andaliman bisa menimbulkan sensasi mati rasa di lidah. Jadinya jangan coba-coba makan andaliman langsung tanpa dicampur masakan ya. Harga jualnya pun mahal. Di kampung saja bisa 300.000, apalagi di kota. Batang andaliman mulai berbuah di tahun ketiga dari penanamannya. Tanaman suku jeruk-jerukan ini berbuah sepanjang tahun. Jadi nggak bakal kekurangan lah para mama dengan bumbu masak yang satu ini. Udahlah ini ya. Udah banyak punya aku. Udah. Wah, Udah penuh. kamu juga kau ya? Pulanglah kita yuk. Oh iya, iya. Yuk. Biar diolah pula sama nombor kita ya. Iya, iya. Balik kita. Mana kita pulang? Sana lah. Sana. Yuk. Danau Toba seluas 10 km persegi ini merupakan bagian dari 7 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Kabupaten Toba Samosir ini. Para penduduk yang tinggal di tepian Danau Toba biasanya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Beberapa jenis ikan biasa menjadi buruan para nelayan Toba. Aku diajak Bang Ronald berkeliling desa Jonggi Nihua di salah satu sudut danau terluas di Asia Tenggara ini. Cantik kan pemandangan sekitar sini? Di sini kami mencari bahan masakan untuk diolah dengan andaliman yang sudah kucari tadi. Oh, Pong. Oh, itu. Lobster. Sudah ada opung manurung rupanya. Nelayan berusia 70 tahun ini sudah sejak lama menjadi pencari lobster air tawar di kampungnya. Rumahnya berada tepat di tepian Danau Toba. Jadi kalau soal mencari ikan atau penghuni Danau Tekto Vulcano, bagi Opung mudahnya itu. Hehehe. Ayo Bang Robin, kemana kita? Mana? Opung menggunakan Ini bubu ya, tarik. yang terbuat dari rangkaian besi dan jaring berbentuk balok bulat. Ada isinya. Setiap 2 hari sekali, Tapi kecil pula, Opung ya. akan mengecek hasil tangkapannya. Sedikit. Dengan umpan yang diletakkan di dalam bubu, biasanya perangkap ini akan diletakkan di danau dan ditinggal selama 2 hari. Kalau lagi beruntung, dalam satu bubu bisa didapat 3-5 ekor lobster air tawar. Apalagi kalau puncak populasinya di akhir tahun, makin banyak hasil tangkapan Opung.
Ah, Pung. Banyak nih dapat kita. Boleh aku minta, Pung? Bisa. Mau ku masak ini. Iya. Biasa masak apa, Pung? Baru direbus, dibukain kulitnya, baru digoreng. Ih, enak kali tuh. Kulitnya dibuka Oh, dulu. nah ini mau ku coba pakai andaliman. Mau ku arsik. Arsik. udang. Nah, nanti Opung sama Robi ikut makan. Iya. Ini ku bawa dulu. Iya. Aku minta lah ya, Pung ya. Ya, Mau lihat ya, Pung? ya. Kami dulu bawa ya, Opung. Nanti ikut makan. Terima kasih banyak. Sana dulu aku ya. Ya.